Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 96 Kekuatan Ilahi Naga Kekerasan. Bersenandung. Menara langit besar terlempar jauh olehnya, dan ujung pedang menunjuk langsung ke Yin Ziping, tetapi dia mengikuti dari belakang dengan gerak kaki misterius, bayangan cepat dan 1000 ilusi. Melihat Tian Ke terbang ke arahnya, Yin Ziping menggertakkan giginya, mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk menggunakannya. Jika dia menggunakannya dengan paksa saat ini, dia pasti akan dipukul oleh Tian Ke di tempat. Setelah memikirkannya ke kiri dan ke kanan, dia juga menyerah untuk menggunakan seni pedang pemotongan petir, tetapi mundur dengan tiba-tiba. Mengaum. Raungan binatang itu tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen, yang bergegas, melompat, dan tarian kera yang marah dari binatang itu menampilkan seni yang mendalam, dan langsung menggertaknya di depan Yin Ziping. Mencari kematian. Yin Ziping mendengus dingin, dan mengayunkan pisaunya ke arahnya. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen mencibir, tiba-tiba berbalik ke samping, dan pisau besar itu menebas tubuhnya. Ini aku. Dengan suara tegas, Ye Chen menamparkan punggung Yin Ziping dengan erangan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di panggung pertempuran, ada raungan yang tidak bisa dijelaskan, yang mengikuti setiap kali Ye Chen bergerak. Dia adalah binatang buas lain yang turun gunung, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, menyambar, menamparkan, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu, setiap sendi di tubuhnya. Tubuh telah menjadi senjata sengit. Ini gaya bertarung lagi. Suara-suara terkejut ada di sekitar penonton, seolah-olah mereka semua tahu pertarungan jarak dekat Ye Chen yang aneh dan mendominasi. Pertarungan jarak dekat yang misterius. Pada saat ini, Daoxuan terkejut. Hanya tingkat ke-8 dari kondensasi Qi yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat mendominasi. Anak ini benar-benar tidak mudah. Master Puncak Yujian tidak bisa tidak berseru. Anak kecil, kamu benar-benar mengejutkanku. Di samping, Chu Xuaner juga melihat bahwa matanya yang indah bersinar terang. Ah! Di panggung pertempuran, Yin Ziping meraung tanpa henti. Dia memiliki rambut acak-acakan, dan di bawah serangan Ye Chen yang mendominasi dan cepat, dia dihancurkan dan dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia telah lama mendengar tentang teknik pertempuran jarak dekat Ye Chen yang mendominasi, tetapi dia sombong dan tidak pernah memperhatikan Ye Chen yang berada di alam kondensasi Qi, berpikir bahwa itu hanya dibesar-besarkan dengan sengaja oleh para murid luar. Pada saat ini, menghadapi pertarungan jarak dekat Ye Chen yang mendominasi, dia menyadari bahwa rumor dari sekte luar itu benar. Engah, engah, engah. Darah muntah tak henti-hentinya, kekalahan Yin Ziping seperti sungai yang menghancurkan tanggulnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cetakan kepalan tangan, cetakan telapak tangan dan jejak kaki, bahkan jika dia melangkah ke alam matahari sejati dengan satu kaki, dia tidak dapat menahan Ye Chen. Serangan terus-menerus serangan teroris. Di awan, guru Yin Ziping, Zhao Zijing, tidak bisa duduk diam lagi. Yin Ziping adalah murid pertama dari balai disiplinnya, dan bahkan murid yang paling dia banggakan, jadi dia akan memukulinya dengan sangat menyedihkan saat ini. Jaga jarak darinya. Dalam keputusasaan, Zhao Zijing masih mengirimkan transmisi suara ke Yin Ziping, jika tidak, Yin Ziping akan dipermalukan jika dia dikalahkan oleh alam kondensasi Qi. Pendeta Daoxuan tampaknya telah menangkap transmisi suaranya, melirik Zhao Zijing, dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini saja, jangan membuat contoh lagi. Benar saja. Setelah menerima transmisi suara dari tuannya, Yin Ziping menahan pukulan Ye Chen dengan seluruh kekuatannya, dan mundur dengan cepat, menjaga jarak dari Ye Chen. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi menuangkan semua energi sejatinya ke tangan kanannya, dan ada petir yang merobek di antara jari-jarinya. Kang Long. Mengikuti raungan Ye Chen, dia mendorongnya dengan telapak tangan. Mengaum. Tiba-tiba, suara nyanyian naga mengamuk terdengar, dan bayangan naga emas ilusi meraung menyapu udara mengamuk, dan langsung menuju Yin Ziping yang mundur. Ini. Wajah Yin Ziping berubah, dan dia menatap bayangan naga yang mendekat tanpa daya.
Aura yang kuat sepertinya adalah naga yang mengamuk yang bergegas ke arahnya. Tidak bisa menerimanya. Ini, teknik rahasia macam apa ini? Penonton sangat terkejut. Sangat sombong. Apakah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam duel denganku hari itu? Qi Yue terkejut lagi, tidak tahu bahwa Ye Chen masih menyembunyikan teknik rahasia yang mendominasi. Dibandingkan dengan dia, 10 murid teratas lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Jika mereka adalah mereka mungkin berpikir bahwa akan sulit bagi mereka untuk menerima serangan yang mendominasi, terutama Jiang Hao dan Zishan, wajah mereka sangat jelek. Tidak hanya para murid yang hadir, tetapi juga para tetua yang berada di awan saat itu juga terkejut. Dagingku sakit. Zhong Laodao dari puncak Tianyang menutupi dadanya lagi, dan ekspresi Ge Hong dan Tuan Qingyang hanya bisa digambarkan suram. Saudari muda, kamu masih memiliki mata jahat. Tuan Daoxuan menghela nafas, tidak banyak sekte luar yang dapat menangani seni rahasia kewaspadaannya yang berlebihan. Sejujurnya, aku juga sangat terkejut. Chu Xuaner tersenyum manis, kekuatan tempur Ye Chen jauh melebihi harapannya. Melihat panggung pertempuran lagi, Yin Ziping, yang mundur, telah diterbangkan oleh pukulan Ye Chen Kanglong. Selama penerbangan terbalik, dia muntah darah beberapa kali, beberapa tulang di tubuhnya patah, dan meridiannya juga hancur. Rusak. Banyak. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Di atas panggung, Ye Chen bergegas. Di bawah pengawasan semua orang, dia meraih kaki Yin Ziping pada saat dia akan menyentuh tanah. Di antara hadirin, banyak murid sudah menutupi mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan. Raungan itu terdengar dengan cepat, dan Yin Ziping, yang kakinya dicengkeram, diayunkan oleh Ye Chen, dan kemudian jatuh dengan keras di platform pertempuran. Platform pertempuran yang keras itu dihancurkan menjadi bentuk manusia. Engah. Yin Ziping memuntahkan darah lagi, seluruh jeroan terlantar, dan ada pecahan kecil hati di darah yang dimuntahkan. Biarkan kamu merencanakan melawanku. Dengan raungan, Ye Chen mengayunkan Yin Ziping lagi, dan melemparkannya ke platform pertarungan untuk kedua kalinya. Menyakiti orang yang kucintai, sial. Ubah hitam dan putih, sial. Mengabaikan kehidupan manusia, sialan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia akan selalu mengatakan bahwa Yin Ziping diayunkan, dan kemudian jatuh ke platform pertempuran dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu suara demi satu bergema di seluruh paviliun Qiankun. Setiap kali ada suara, hati para murid yang menonton pertempuran akan berdebar. Jika itu mereka akan hancur menjadi tumpukan kotoran. Benar-benar kebencian. Semua orang yang hadir hanya menatap sisi berdarah itu dengan tercengang. Pada saat ini, bahkan Chu Xuaner tertegun sejenak. Ye Chen, yang memiliki wajah tampan dan tubuh kurus, memiliki sisi yang keras dan tangguh. Zuzi, jangan berhenti. Pada akhirnya, teriakan Zhao Zijing membangunkan semua orang. Jika dia jatuh lagi, Yin Ziping harus dibunuh di tempat. Cukup. Daoxuan, yang dikejutkan oleh sisi kekerasan Ye Chen, buru-buru berhenti. Jika ini menyebabkan kematian, itu akan menjadi kelalaian tugas di matanya. Ledakan. Ye Chen jatuh untuk terakhir kalinya, lalu dia berhenti, dan seluruh tubuhnya mengepul dan hangat. Melihat Yin Ziping lagi, dia belum pingsan, berbaring di lubang berbentuk manusia dengan darah mengalir dari mulutnya, menatap Ye Chen dengan tak percaya, ingin bergerak, tetapi semua tulang dan meridian di tubuhnya patah. Dilihat dari postur tubuhnya, akan sangat sulit baginya untuk pulih tanpa berbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa bulan, yang juga berarti bahwa dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan ulang, apalagi memasuki gerbang dalam. Ini adalah harga untuk menyakiti kerabatku. Ye Chen berkata dengan dingin, jika Tuan Daoxuan dan yang lainnya tidak menghentikannya, dia akan membunuh Yin Ziping hari ini. Di bawah, seseorang telah naik ke atas panggung dan membawa Yin Ziping yang setengah mati ke bawah. Zhao Zijing juga mengikutinya. Murid yang paling bangga dipukuli hingga keadaan ini, dan dia tidak tega melihatnya lagi. Kamu Chen, menang. Mengikuti suara gemilang dari Master Daoxuan, Ye Chen terhuyung-huyung dari panggung pertempuran di bawah perhatian semua orang. Pertempuran ini mendebarkan, dan semua orang tidak puas. Ye Chen, seorang murid magang di alam kondensasi Qi, tidak dapat menghentikan kebangkitannya yang kuat. Kompetisi sekte luar ini, tidak peduli apakah dia bisa memasuki sekte dalam atau tidak, harus menjadi legenda. Nak, kamu sangat kejam. Saat dia duduk, Chu Xuaner di atas awan menangis terseduh-seduh. Melirik ke langit, Ye Chen terbatuk,
Tidak dapat disangkal bahwa saya sedikit marah hari ini. Mendengar ini, Chu Xuaner tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya. Apakah ini agak besar? Hampir jatuh sampai mati seorang anak, kamu pergi ke Tuhan. Chu Xuaner mulai menyadari bahwa jika Ye Chen diterima sebagai murid yang tampan tapi tangguh, sekte dalam pasti akan lebih hidup daripada sekte luar di masa depan, dan sebagai master, dia pasti akan sangat pusing. Dengan berakhirnya pertarungan antara Ye Chen dan Yin Ziping, putaran pertama kompetisi sekte luar telah berakhir. Artinya separuh dari murid akan mengikuti kompetisi kebangkitan, dan murid yang menang di babak pertama akan melanjutkan ke kompetisi berikutnya. Babak kedua, kompetisi, mulai. Mengikuti suara Daoxuan, kompas besar itu berkedip, lalu berputar, dan dua garis cahaya spiritual menggantung. Kedua aura itu jatuh ke dua arah tanpa urutan tertentu. Saya mengandalkan. Segera, ada kutukan keras dari bawah platform pertempuran. Orang yang memulai omelan itu adalah Xiong Er. Tidak heran dia begitu bersemangat, itu karena salah satu dari dua yang terpilih kali ini adalah Jiang Hao, murid sejati pertama dari Puncak Renyang. Adapun yang lainnya, Ye Chen yang baru saja melakukan pertempuran berdarah. Bab 97 berdiri dan berjuang lagi. Ayo! Suara keras Xiong Er bergema di antara penonton. Dan semua orang juga memandang Ye Chen, mendesah kasihan. Orang-orang yang hadir telah menyaksikan pertempuran tragis antara Ye Chen dan Yin Ziping. Meskipun Ye Chen menang, dia jatuh ke dalam keadaan lemah. Adapun Jiang Hao, dia dengan mudah melewati putaran pertama kompetisi, pada dasarnya tanpa konsumsi, dan kekuatannya tidak lemah untuk Yin Ziping. Duel ini berarti Ye Chen tidak bisa bertarung sejak awal. Melihat bahwa lawannya adalah Ye Chen, Jiang Hao dari Puncak Renyang telah melompat ke atas panggung dengan anggun, menatap Ye Chen dengan main-main. Pergi ke pertandingan kebangkitan. Di bawah panggung, di sisi Puncak Renyang, setiap murid tertawa terbahak-bahak, dan kata-kata mereka bahkan lebih lugas. Membuatmu gila lagi. Di sisi lain, murid-murid Puncak Diang juga mencemooh. Kamu punya nyali untuk tampil di atas panggung. Di sekeliling, murid-murid yang bermusuhan dengan Ye Chen terus mengutuk. Dengan kondisi lemah Ye Chen saat ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk bertarung lagi. Diskusi dari para penonton meledak satu demi satu. Keberuntungannya sangat buruk. Dia bertemu dengan dua murid sejati satu demi satu. Di atas awan, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi menggosok bagian tengah alisnya. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti ini. Ada begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan, dan kemungkinan kecil Ye Chen akan bertemu dengannya. Keberuntungan ini. Anak kecil, berhenti berkelahi dan pergi ke pertandingan ulang. Meskipun Chu Xuaner tidak mau, dia masih mengirimkan transmisi suara ke Ye Chen. Namun, penonton Ye Chen benar-benar berdiri, berbalik dan melompat ke atas panggung. Bagaimana situasinya? Apakah dia akan terus bertarung? Kamu buta. Kalau tidak, dia akan lari kemana? Ini terlalu gila. Dalam gelombang diskusi, Ye Chen telah memasukkan pil Huixuan ke dalam mulutnya. Apakah menurutmu aku akan memberimu waktu untuk pulih? Di sisi berlawanan, Jiang Hao mencibir, dan segera menghancurkan segel besar itu dengan tangannya. Melihat pemandangan ini, Daoxuan dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala, sedikit kecewa dengan Jiang Hao, sebagai murid sejati nomor satu dari Puncak Renyang, kamu akan mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan tidak berani melakukan konfrontasi yang adil dengan kondensasi Qi. Rilem. Tanpa hati orang yang kuat, apalagi keyakinan akan kemenangan. Ledakan. Di panggung pertempuran, sudah ada raungan, dan Ye Chen dipukuli bolak-balik. Dia baru saja mengalami pertempuran berdarah, dan dia masih dalam kondisi lemah, dia sama sekali bukan lawan dari Jiang Hao yang berada dalam kondisi puncaknya. Selama aku melewati masa kelemahan, aku bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan keyakinan seperti itu di dalam hatinya, Ye Chen menggunakan gerak kaki misterius Suying Qianhuan untuk terus menghindari dan tidak menghadapi Jiang Hao secara langsung. Jika lawan yang dipilih adalah Qi Yue atau Huo Teng, dia pasti akan abstain, tapi lawannya adalah Jiang Hao. Karena itu adalah Jiang Hao, dia tidak akan menyerah bahkan jika dia terbunuh. Paling buruk, dia akan pergi ke pertandingan ulang setelah kalah. Dia terus menahan energinya, kalah dari murid-murid Liang Feng dan balai disiplin yang tidak akan pernah kalah dari siapapun. Engah. Ye Chen, yang terus menghindar, tiba-tiba mengambil telapak tangan Jiang Hao, memuntahkan darah dengan liar. Ye Chen, berapa lama kamu akan bersembunyi? Sebuah suara lucu terdengar dengan cepat, dan Jiang Hao menyerang lagi,
tanpa memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi dan pulih. Ye Chen tetap diam, masih mengelak dengan gerakan kaki yang misterius. Melihat ini, Jiang Hao menjadi kejam, dan dengan cepat mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, dan melakukan teknik rahasia yang mirip dengan Yujian Flying Immortal milik Yin Ziping. Zeng, zeng, zeng. Segera, bayangan pedang berkumpul di seluruh langit, dan dengan lambaian tangan besar Jiang Hao, mereka menembak ke arah Ye Chen dengan suara gemerincing. Ketika Ye Chen melihat ini, dia tidak menggunakan susunan pedang Tiangang untuk bertahan, karena jika dia bertarung seperti itu, dia pasti akan ditahan oleh Jiang Hao, dan dia akan segera menghadapi teknik rahasia tanpa gangguan Jiang Hao. Dia melihatnya dengan sangat jelas, Jiang Hao mencoba memaksanya untuk bertarung secara langsung. Melihat ini, tapi tentu saja tidak tertipu, mengandalkan gerak kaki misterius Su Yingqian Huanzi untuk menghindar dengan cepat, bayangan di belakangnya membentuk rangkaian, dan kecepatannya mencapai yang tertinggi. Engah, engah, engah. Penghindaran pasif menyebabkan dia terus-menerus terluka, dan bayangan pedang terbang meninggalkan selokan berdarah di tubuhnya. Segera, jubah tau putihnya diwarnai merah darah. Seni mengikat angin, terlarang. Jiang Hao melakukan teknik rahasia lagi. Menabrak. Suara rantai besi memukul, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan angin bersiul di sekelilingnya, dan dalam suara siulan, beberapa rantai angin yang tak terlihat mengembun dan melilit tubuhnya. Merusak. Dengan omelan lembut, energi sejati di tubuhnya melonjak, dia memutuskan rantai angin, dan mundur dengan cepat. Jari matahari terbenam. Jiang Hao maju dalam sekejap, menunjuk ke arah Yumang, dan membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Jangan menungguku pulih. Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka, dan mundur lagi. Bisakah kamu melarikan diri? Jiang Hao mencibir, dan Ling Tian jatuh dengan cetakan telapak tangan yang besar. Sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan tidak punya pilihan selain mengayunkan Tian Ke untuk memblokir di depannya. Pound! Jiang Hao menamparkan Tian Ke dengan telapak tangannya, menyebabkan Tian Ke berdengung dan bergerak, dan Ye Chen, yang memegang pedang Tian Ke, juga terkejut hingga batuk darah dan mundur, dan terkena energi pedang Jiang Hao terus-menerus selama mundur. Kamu, sial, kamu masih harus tidak tahu malu. Orang ini Xiong Er muncul entah dari mana, dia dalam gumpalan, dengan tangan di pinggul, seperti tikus yang mengutuk jalan, ludahnya beterbangan di langit, dia tidak bisa membantu di atas panggung, dia hanya bisa mengganggu Jiang. Pikiran Hao di luar panggung. Sebagai murid sejati nomor 1 dari puncak renyang, tidakkah kamu memiliki keberanian untuk melawan Ye Chen secara adil? Biasanya pamer kekuatanmu, kenapa kamu begitu pengecut sekarang? Memukul alam kondensasi Qi yang setengah mati, kau sangat malu. Kungfu mulut Xiong Er benar-benar tidak tertutup, dan dia terus-menerus menegur tanpa henti. Namun, di mata Jiang Hao, teriakannya langsung diabaikan, sekarang tujuannya sangat jelas, yaitu memanfaatkan kelemahan Ye Chen dan mengalahkannya, meski itu cara yang tercela. Engah, engah, engah. Di panggung pertempuran, Ye Chen terus berdarah, dan orang-orang yang menonton ketakutan. Namun, dalam keadaan lemah dan setengah mati, ia mampu menahan belasan jurus Jiang Hao tanpa kalah, kekuatannya membuat semua penonton terkagum-kagum. Di sisi berlawanan, wajah Jiang Hao menjadi kejam, dan wajahnya menjadi panas. Siapa dia? Murid sejati nomor 1 puncak renyang, 10 murid teratas dari sekte luar Tangtang, yang belum memenangkan alam kondensasi Qi setengah mati begitu lama, bahkan jika dia memenangkan duel ini, dia akan kehilangan semua muka. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menjadi pembunuh. Saya melihat bahwa dia telah menggigit jarinya, menyeka ujung pedang roh dengan jarinya yang berdarah, dan menuangkan energi sejati ke dalamnya. Zeng! Segera, pedang roh berdentang dan bergerak, dan cahaya roh berkembang, dan guntur dan kilat yang mengerikan merobeknya. Chang Hong menembus matahari. Mengikuti omelan lembut Jiang Hao, dia bergegas seperti hantu, dengan pedang yang sangat tajam, menunjuk langsung ke dada Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen membeku. Dia jelas merasakan kengerian pedang Jiang Hao, itu pasti teknik rahasia untuk membunuh. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba berbalik ke samping, tetapi dia masih dipukul. Engah! Darah berceceran, dia menghindari dadanya, tetapi pedang itu masih menembus bahunya, dan petir yang tersisa dari pedang itu mengalir ke tubuhnya, merobek meridiannya. Engah! Seteguk darah menyembur keluar di tempat, dan dia terhuyung mundur. Belum mati. Jiang Hao benar-benar marah, dia bergegas maju dan menusuk dengan pedangnya lagi. Engah!
Masih ada darah yang berceceran, tapi kali ini, Ye Chen yang meraih pedang panjangnya dengan telapak tangannya yang berdaging. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata merah darah Ye Chen memancarkan cahaya dingin yang tajam. Kamu bersenang-senang bermain, ubah aku. Bab 98 Warisan Sejati dari Kekalahan Lain. Zeng. Ye Chen mengerahkan kekuatannya tiba-tiba dan menjatuhkan pedang panjang Jiang Hao dari tangannya. Lari guntur. Dengan suara tegas, Ye Chen melambaikan tangannya dan meninjunya. Merusak. Jiang Hao berteriak dengan marah, dan teknik rahasia memukulnya dengan telapak tangan, tetapi dia terkejut dan mundur. Di sini, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat, darah di tubuhnya mengalir deras, dan energi nyata mengalir keluar, mengenai rambutnya dan terbang di langit. Setelah bersembunyi begitu lama, kekuatan obat pil Huixuan yang dia telan akhirnya benar-benar hilang. Meskipun dia belum kembali ke kondisi puncaknya, itu cukup baginya untuk mengalahkan Jiang Hao. Tanpa diduga, dia benar-benar bisa mendukungnya. Suara-suara terkejut ada di sekitar. Apakah anak ini monster? Itulah murid sejati nomor 1 dari puncak renyang. Satu kaki telah melangkah ke alam yang sejati. Anak baik, kamu memberiku terlalu banyak kejutan hari ini. Mata indah Cusuaner di awan tidak bisa menyembunyikan keheranannya, bahkan jika kamu kalah dalam pertempuran, bahkan jika kamu tidak bisa memasuki sekte dalam, kamu sudah memiliki apa yang diperlukan. Memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Perang. Di atas panggung, Ye Chen membunyikan kata-katanya dan berteriak keras. Ah! Jiang Hao bergegas maju seperti anjing gila, wajahnya memerah, dia tidak tahu apakah dia marah atau malu, murid sejati pertama Yang Feng yang agung, tidak hanya gagal mengalahkan alam kondensasi Qi yang setengah mati, tetapi juga membiarkannya untuk bertahan dari kelemahan, ini sungguh memalukan. Jalankan Thunder Palm, tinju renyang. Saat berbicara, keduanya sudah memuntahkan darah dan mundur. Begitu dia menstabilkan sosoknya, Ye Chen menerkam seperti binatang buas, dan gaya bertarungnya juga sangat brutal, tanpa pertahanan sama sekali. Jiang Hao meninju dia, dan dia memberikan telapak tangan Jiang Hao. Jiang Hao memberinya telapak tangan, dia meninju Jiang Hao. Pemecatan yang melukai 1000 musuh dan merusak diri sendiri 800 ini membuat penonton ngiler. Apakah ini gila? Semua orang berpikir seperti ini. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda telah banyak pulih, Anda masih terluka parah. Jika Anda terus bertarung seperti ini, Anda, Ye Chen, mungkin akan menjadi yang pertama jatuh. Ye Chen memang gila, semua luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya ditutupi oleh semangat juangnya yang tak terkalahkan. Dia seperti singa yang tak kenal lelah, memobilisasi sifat hewan paling primitif di tubuhnya, dan beberapa hanya serangan dan serangan tanpa akhir. Engah, engah. Panggung pertempuran berlumuran darah, dan Jiang Hao juga menjadi gila, dengan panik melakukan teknik rahasia. Gaya bertarung berdarah keduanya bahkan lebih buruk daripada pertarungan antara Ye Chen dan Yin Ziping. Banyak tetua di awan yang menonton menghela nafas. Saudari, magang yang kamu pilih gila. Tuan Daoxuan menghela nafas dan menatap Cusuaner di sampingnya. Ini bukan kegilaan, tapi keinginan untuk menang, semangat juang yang tak terkalahkan. Cusuaner menarik napas dalam-dalam, meskipun dia hidup hampir 100 tahun, dia juga tergerak oleh adegan berdarah di atas panggung. Membunuh. Perang. Ada raungan konstan di atas panggung, dan semua penonton bisa melihat dua orang gila berkelahi dengan teknik mistis. Jalankan Thunder Palm. Renyangin. Jari Yiyang. Mengejutkan langit. Perang ini akan berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan siapapun. Pada langkah ke-300, keduanya terbang terbalik karena satu serangan dari teknik rahasia, dan mereka mendarat di platform pertempuran dalam genangan darah. Izinkan saya berbicara tentang Jiang Hao terlebih dahulu, dengan rambut acak-acakan, pakaian berantakan, dan bekas tinju serta jejak kaki di sekujur tubuhnya. Melihat Ye Chen lagi, dia hanya bisa digambarkan menakutkan, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, berdarah, seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Pada titik pertempuran ini, keduanya gemetar. Kurangnya energi sejati dan kelelahan tubuh mereka membuat mereka tidak dapat melakukan teknik rahasia apapun. Meski begitu, keduanya masih terhuyung-huyung ke arah satu sama lain, tanpa menggunakan energi sejati mereka, beberapa hanya memiliki pertarungan tangan kosong yang paling primitif. Anda meninju saya memberi Anda telapak tangan, Anda menendang saya membayar Anda kembali. Pertempuran berikut semuanya dipentaskan dalam bentuk ini, dan semuanya berada di akhir pertempuran mereka, siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya.
Seorang siswa pelatihan di alam kondensasi Qi, apa yang telah mendukungmu untuk bertarung sampai sekarang? Di antara hadirin, gumam Qi Yue, ekspresinya bergerak lagi. Nenekmu, kamu akan menang kali ini, aku akan membelikanmu minuman. Xiong Er bergegas maju mundur di bawah panggung, teriakannya tidak pernah berhenti. Tidak mungkin. Orang-orang seperti Qi Hao menggertakkan gigi mereka satu persatu. Ye Chen, dengan mengandalkan tubuhnya yang setengah mati, bertarung dengan seorang murid sejati tanpa terkalahkan sampai sekarang, yang telah membuktikan segalanya. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri lagi. Anak ini, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Huo Teng dan kelompoknya yang terdiri dari 10 murid semuanya menunjukkan ekspresi kekaguman, berpikir bahwa mereka tidak sebaik Ye Chen. Ledakan, ledakan. Di atas panggung, keduanya jatuh ke tanah satu demi satu. Aku tidak percaya. Jiang Hao meraung ke langit, dan terhuyung-huyung lagi. Ayo! Ye Chen berteriak dengan keras, dan Xiao Qiang yang tak terkalahkan ini berdiri dengan tiba-tiba. Pada saat ini, mereka berdua sangat lemah hingga ekstrim, yang satu terhuyung-huyung, yang lain terhuyung-huyung, seolah embusan angin bisa menjatuhkan mereka, jantung penonton terangkat di tenggorokan mereka. Pada akhirnya, keduanya melangkah maju satu demi satu dan saling meninju. Ledakan, ledakan. Jiang Hao meninju wajah kiri Ye Chen, dan Ye Chen meninju wajah kanan Jiang Hao. Engah. Keduanya menyemburkan seteguk darah satu demi satu, dan jatuh satu demi satu. Di tempat kejadian, semua orang menatap kosong ke panggung pertempuran. Tidak ada yang berbicara, dan mereka semua menahan napas. Keheningan itu menakutkan, dan bahkan jarum bisa terdengar di tanah. Setelah 7 atau 8 detik berlalu, tak satu pun dari mereka bangun. Apakah ini dasi? Sepertinya aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Siapa yang bisa berdiri adalah pemenangnya. Di tengah diskusi satu demi satu, di bawah pengawasan semua orang, di panggung pertempuran, ada seorang pria berdarah yang terhuyung-huyung. Dia kurus, wajahnya berdarah, dan rambut hitamnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya ditiup angin. Kakinya tegak dengan gemetar, dan pinggangnya yang bengkok terangkat tiba-tiba. Orang yang bangun secara alami adalah Ye Chen. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka hanya menatap kosong pada sosok berdarah yang mungkin akan jatuh. Pada saat ini, banyak murid menundukkan kepala karena malu, di antara mereka, ada banyak yang lebih kuat dari Ye Chen, dan ada banyak orang dengan latar belakang keluarga yang lebih baik dari Ye Chen, tetapi tidak ada yang sekuat Ye Chen. Adapun Jiang Hao, dia telah mengalami koma, dan masih ada ekspresi keengganan di wajahnya. Kamu Chen, menang. Saat suara halus turun ke dalam kehampaan, penonton yang diam mengingat kembali sorakan seperti gelombang. Dan dengan tepuk tangan seperti gelombang, tubuh kaku Ye Chen akhirnya jatuh. Nak! Xiong Er berlari ke atas panggung beberapa waktu yang lalu, menggendong Ye Chen yang akan jatuh di pelukannya, lalu dengan cepat meletakkan punggungnya di atas panggung, dan berlari menuju tempat paviliun Qiankun merawat luka muridnya. Semua orang memberi jalan bagi mereka secara diam-diam. Ye Chen, nama ini ditakdirkan untuk tetap ada di hati semua orang. Murid magang dari alam kondensasi Qi ini telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil sejak dia datang ke Heng Yezong. Sekarang dia berada di puncak, dan dia telah kalah berturut-turut dari Yang Feng dan disiplin. Tangs dua murid sejati meninggalkan legenda. Bab 99 ditembak saat berbaring. Pertarungan mendebarkan berakhir dengan kompas berputar lagi. Perang berlanjut. Hanya saja beberapa ratus pertempuran berikutnya, meskipun sangat sengit, terlalu membosankan dibandingkan dengan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao. Waktu berlalu dengan lambat, dan saat pertempuran sengit berlanjut, malam sudah mulai redup. Segera, di empat arah paviliun Qiankun, manik-manik roh yang mempesona naik ke langit, menerangi dunia yang redup seterang siang hari. Ini selalu menjadi aturan kompetisi sekte luar, tidak peduli berapa lama kompetisi berlangsung, tidak akan berhenti di tengah. Di aula belakang paviliun Qiankun, Ye Chen sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, wajahnya sepucat kertas, napasnya lemah dan tidak pasti, darah dari luka menodai spray menjadi merah, dan rasa sakit muncul di wajahnya yang halus. Dari waktu ke waktu. Selama periode itu, Chu Xuaner datang untuk mengeruk meridian untuk Ye Chen, menyuntikkan beberapa obat penyembuh, dan pergi. Di sini mulai sepi. Pada suatu saat, seorang pria hantu berpakaian ungu muncul di paviliun Qiankun dengan wajah tertutup, yang bisa dia lihat hanyalah matanya yang kejam dan jahat, dan terkadang cahaya dingin melintas di atasnya.
Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun, orang berpakaian ungu itu mengeluarkan pil, lalu membuka mulut Ye Chen dan memasukkannya. Apakah kamu masih hidup kali ini? Setelah memberi Ye Chen semacam ramuan, pria berbaju ungu itu mencibir, lalu berbalik dan menghilang ke dalam ruangan seperti embusan angin. Setelah dia pergi, tubuh Ye Chen bergetar hebat. Kemudian, udara keras menyapu tubuhnya, dan kemudian kembali tenang. 3 jam kemudian, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan duduk menutupi dahinya. Dia memiliki ketangguhan yang luar biasa, dan hanya dalam 3 jam, lukanya pada dasarnya sembuh, tetapi napasnya masih tidak stabil. Anak kecil, kamu sudah bangun. Di samping, seorang tetua paviliun Qian Kun tersenyum lembut. Penatua, apakah kontesnya sudah selesai? Ye Chen berbalik dan melompat dari tempat tidur. Putaran kedua kompetisi masih berlangsung. Terima kasih, tetua. Sudah terlambat untuk memberi hormat, Ye Chen berjalan keluar ruangan dengan langkah besar, dan langsung pergi ke tempat kompetisi. Setelah dia pergi, tetua paviliun Qian Kun mengelus janggutnya sambil menghela nafas, matanya penuh keheranan, ketahanan anak ini benar-benar menakutkan, dia pulih dari cedera serius hanya dalam 3 jam, aneh, sungguh aneh. Bagus, bagus. Saat ini, penonton di bawah panggung pertempuran penuh dengan tepuk tangan. Bertarung di atas panggung juga merupakan selebritas dari sekte luar sekte Heng Yue. Salah satunya adalah Huo Teng, murid pertama paviliun misi, dan yang lainnya juga masuk 10 besar sekte luar. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah Zizi, murid sejati pertama dari puncak Diang. Kemeja. Keduanya bertarung dengan sengit, dan mereka berdua berada di peringkat 10 besar sekte luar. Pertarungan yang luar biasa menyebabkan banyak kebisingan di bawah. Adapun Huo Teng, dia harus memiliki tipe yang sama dengan Ye Chen, dengan gaya permainan yang tangguh dan mendominasi. Palu emas ungu di tangannya penuh dengan kecemerlangan spiritual, merobek guntur dan kilat. Dibandingkan dengan Huo Teng, Zisan berada dalam situasi yang sangat memalukan. Meskipun mereka semua adalah 10 murid teratas di sekte luar, peringkat Huo Teng jelas lebih tinggi daripada peringkat Zisan. Ledakan. Dengan badai petir, Huo Teng menggunakan teknik rahasianya, dan hantu besar dari palu emas ungu terbanting ke udara. Zisan Sui mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih terlempar setengah berlutut di tanah oleh palu Zisan. Huo Teng, menang. Saat suara Daoxuan bergema di seluruh paviliun Qian Kun, setelah Yin Ziping dan Jiang Hao, Zishan, murid sejati, juga kalah dalam pertempuran, dan harus pergi ke pertandingan kebangkitan untuk bersaing lagi. Pada saat ini, dengan perputaran kompas, Ye Chen buru-buru masuk dari luar. Melihat kompetisi putaran ketiga belum berakhir, dia berjalan menuju posisinya dengan terengah-engah. Melihat bahwa Ye Chen yang kembali, para murid di sekitar menunjukkan suara yang mengejutkan. Ini pulih begitu cepat, ketahanan ini terlalu sombong. Hanya saja lukanya sudah sembuh, tapi nafasnya masih sangat lemah. Mengabaikan suara-suara terkejut di sekitarnya, Ye Chen menyeka keringat panasnya dan kembali ke tempat duduknya. Namun, begitu dia duduk, dia melihat sepasang mata aneh di sampingnya. Pria muda yang mabuk itu bangun, menatapnya dari atas ke bawah dengan sepasang mata mabuk yang redup, dan tidak berbicara, membuat Ye Chen tidak nyaman. Nak, apakah kamu memiliki api sungguhan? Kata-kata berikutnya pemuda itu membuat mata Ye Chen tiba-tiba menyipit. Hanya beberapa orang yang tahu rahasia api aslinya, bahkan Chu Xuaner tidak. Dia tidak menyangka pemabuk alkohol ini akan dapat melihat melalui. Tidak. Bola mata berguling, kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Dengan baik. Pria muda itu mengeluarkan seolah-olah dia baik-baik saja, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung, dan kalimat berikutnya membuat Ye Chen setengah mati karena marah, aku akan menemukan seseorang untuk mengujinya untukmu. Nima. Ye Chen melangkah maju dengan tergesa-gesa, dan menyeret pemuda itu kembali ke posisi semula. Orang ini tampak mabuk, tapi dia sebenarnya bukan burung yang baik di tulangnya. Dia berkelahi dengan Xiong Er yang membutuhkan pemukulan. Bagaimana kalau membiarkannya nyata Huangshi mengujinya untuknya? Dia harus menyeretnya kembali, jika tidak, mulutnya yang besar tidak akan bisa menahan pintu, dan segera semua orang akan tahu bahwa dia sangat populer, bukan itu yang ingin dia lihat. Lihat, akui saja, aku punya, kenapa tidak? Kalau begitu, apakah kamu tahu cara membuat alkimia? Kemabukan di mata pemuda itu sedikit menghilang, dan dia berkedip ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya dan melirik pemuda itu sedikit. Bisakah kamu menyempurnakan obat mujarab 2 butir? Kamu dapat menemukan sufu untuk masalah ini,
Aku tidak bisa melakukannya. Ye Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, aku hanya setengah-setengah. Tidak apa-apa, aku punya ramuan obat mujarab, dan aku akan menyiapkan ramuan spiritual yang cukup untukmu, dan kamu bisa mempraktikkannya sampai mati. Pria muda itu meraih lengan Ye Chen, dan dia hanya meraih lengan Ye Chen, karena takut jika dia tidak memperhatikan, Ye Chen akan tertangkap, menyelinap pergi. Apakah kamu memiliki Dan Fang? Mata Ye Chen berbinar saat mendengar Dan Fang. Dia adalah seorang alkemis, dan formula alkimia sangat berharga baginya, tetapi meskipun demikian, dia masih menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Pria ini sangat mabuk, tidak peduli seberapa tidak dapat diandalkannya itu. Kemarilah, biar kutunjukkan padamu. Saat dia mengatakan itu, pemuda itu diam-diam membuka tas penyimpanan, seolah takut orang lain akan melihatnya. Ye Chen menundukkan kepalanya, mengedipkan matanya dan melihat ke dalam, dan memang melihat gulungan kulit binatang, yang tertutup rapat dengan kata-kata, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah 3 karakter besar, Pil Ling Yuan. Kamu benar-benar melakukannya. Ini adalah ramuan yang memelihara jiwa. Mereka berdua membenturkan kepala, dan Anda mengobrol spekulatif dengan saya, tetapi dari mata orang luar, itu licik, dan mereka tidak memikirkan sesuatu yang baik pada pandangan pertama. Di atas awan, lautan luas paviliun Wanbao menyodok Zhong Laodao, orang pertama yang tertidur di puncak Tianyang, dan memberi isyarat padanya untuk terus membaca, Dao Tua, apa yang digumamkan oleh murid-muridmu Xie Yun dan Ye Chen. Tuhan tahu. Zhong Laodao meletakkan tangannya di tangannya dan menutup matanya lagi. Ledakan. Di atas panggung, diiringi raungan, seorang murid paviliun Lingqi terlempar dari panggung oleh seorang murid kebun spiritual. Dan saat ini, babak kedua kompetisi besar sekte luar telah berakhir. Segera, babak ketiga kompetisi gerbang luar dimulai. Bersenandung. Kompas besar telah berputar, dan kemudian 2 garis cahaya spiritual jatuh satu demi satu. Mengatakan bahwa kedua aura ini, seolah-olah telah dinegosiasikan, sebenarnya mengenai arah yang sama, Ye Chen dan pemuda yang sedang mengobrol dengan gembira ditangkap dengan cara yang sama. Aduh aku pergi. Xiong Er melihatnya dari jarak jauh, dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Perhitungan manusia tidak sebagus perhitungan surga. Qi Yue dari paviliun Lingdan tidak bisa membantu menggosok ruang di antara alisnya. Marven Ye ini sangat kuat, tapi keberuntungannya terlalu buruk. Huo Teng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dahi mereka. Dosa. Para tetua paviliun Lingdan Sufu, paviliun Lingqi Zhou Dafu, paviliun Wanbao Pang Hai mendecakkan lidah mereka. Kamu anak sial. Melihat Chu Xuaner lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan mengusap alisnya dengan keras. Di bawah, Ye Chen dan pemuda yang berbicara tentang Zheng Huan saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Apa ini? Bisakah kamu tertembak sambil berbaring? Sudah berakhir sekarang, lawan Ye Chen adalah Xie Yun, yang menempati urutan pertama di sekte luar. Xie Yun, murid sejati nomor 1 dari puncak Tianyang, itu adalah alam yang sejati. Semua yang ditemui Ye Chen hari ini adalah tunggul. Mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen, yang masih menatap Xie Yun, menarik sudut mulutnya dengan keras, kamu. Kamu Xie Yun. Orang yang menempati urutan pertama di luar. Sekte luar. Kamu tidak tahu. Aku mengandalkannya. Bab 100 Legenda Roh Misterius. Semua mata tertuju pada Ye Chen. Jangan bicara, aku ingin diam. Ye Chen sudah menutupi wajahnya dengan tangannya. Kejahatan apa yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya? Dia benar-benar tercekik dengan luka dalam, sakit perut, sakit hati, sakit di sekujur tubuhnya, Yin Ziping di depan, Jiang Hao di belakang. Oke. Mereka berdua tidak akan membicarakannya, tapi Xie Yun, dari mana kamu keluar? Aku membunuh Yin Ziping dan Jiang Hao dengan hidupku, jadi dia. Ibu akan jatuh ke tanganmu. Semua orang datang ke sini dengan lancar, kenapa ada begitu banyak hal tentang Nima jika menyangkut saya? Dabi sekte luar, ribuan orang, hukum saja aku, kan? Dia harus mengaku kalah kali ini. Ada suara-suara diskusi di bawah. Mungkinkah dia ingin mengalahkan Xie Yun lagi? Tidak mungkin. Xie Yun berada di alam matahari sejati. Mendengarkan diskusi di sekitar, Ye Chen mengutuk dalam hatinya, berpikir bahwa bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak bisa mengalahkan Xie Yun, belum lagi dia bahkan tidak bisa menampilkan setengah dari kekuatan tempurnya saat ini. Nasib, ini semua takdir. Di samping, Xie Yunyu menemukan kantong rokok entah dari mana,
memuntahkan lingkaran di bawah matanya dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tidak lupa menepuk bahu Ye Chen saat dia berbicara. Biasakan saja. Terbiasa. Keluar. Aku tidak mau bicara denganmu. Dengan baik. Pertarungan bebas ketegangan secara alami memiliki akhir yang bebas ketegangan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen, yang selalu tangguh dan mendominasi, akhirnya mengangkat tangannya. Dia takut, sangat takut, dan dia abstain sebelum dia naik panggung, keluar dari pengepungan. Satu episode berlalu, dan Dabi melanjutkan. Pertarungan selanjutnya bisa digambarkan penuh dengan antusiasme dan klimaks. Mereka semua adalah murid elit yang disaring dalam 2 putaran sebelumnya, masing-masing dengan kultivasi yang luar biasa, dan masing-masing dengan metode rahasia. Namun, Guru Daoxuan dan yang lainnya bersyukur bahwa di babak ketiga kompetisi, meskipun ada juga adegan di mana 2 murid terkuat bertemu, tidak satu pun dari 10 murid teratas dari sekte luar yang dipilih pada saat yang sama. Di kursi, Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menyaksikan pertempuran sengit dengan ekspresi lesu. Karena pertempuran berdarah dengan Jiang Hao dan Yin Ziping, dia menghabiskan banyak energi, bahkan jika dia menelan pil Huixuan, dia masih tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi baginya, ini sudah cukup. Aku sudah menyiapkan semua ramuan obat. Kapan kita akan memulai alkimia? Xie Yun menggosok tangannya dan bertanya lebih dari sekali. Melihat ke belakang dari panggung pertempuran, Ye Chen melirik orang ini, dan bertanya dengan ragu, mengapa Anda tidak meminta Penatua Sufu untuk membuat alkimia? Biarkan dia melakukannya, bukankah mudah untuk ditangkap? Itu dia. Xie Yun terbatuk, tidak lupa melirik Sufu di awan, menyentuh ujung hidungnya dan berkata, aku khawatir dia akan memukulku. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, lihat artinya, kamu banyak mencuri ramuannya. Omong kosong, aku tidak pernah mencurinya. Hantu mempercayainya. Ye Chen menyipitkan mata ke arah Xie Yun, lalu mengalihkan perhatiannya ke panggung pertempuran lagi. Pada saat ini, Qi Yue dan murid sejati Paviliun Changsu yang berduel di medan perang. Ini juga pertarungan tanpa ketegangan. Sebagai murid pertama dari Paviliun Lingdan, kekuatan Qi Yue jelas tidak bisa diremehkan. Ye Chen ini memiliki pemahaman yang mendalam. Di sekte luar, kecuali beberapa murid 10 besar, tidak ada seorang pun lawannya. Setelah Qi Yue, Ye Chen melihat Xiong Er lagi, dan dia berhadapan dengan seorang murid sejati dari disiplin Hall. Meskipun Xiong Er tidak terlalu optimis tentang Xiong Er, duel ini adalah klimaksnya. Xiong Er, yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik dalam kultivasi maupun kekuatan, berhasil melakukan serangan balik, dan mengayunkan murid balai disiplin dengan gada. Turun dari peron. Pria kecil gendut ini cukup pandai memukul. Ye Chen menyentuh dagunya, sedikit terkejut. Setelah Xiong Er menyelesaikan pertarungan, kenalan Ye Chen muncul berikutnya, Tang Ruxuan, Qi Hao, Su Xinyu, dan Lu Xuaner dari Paviliun Changsu. Dalam kompetisi berikutnya, Rao bahkan matanya bersinar terang. Crouching Tiger, naga tersembunyi di sekte luar membuatnya menghela nafas lebih dari sekali. Ada banyak murid yang tidak terlihat seperti gunung dan air, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa 10 murid teratas dikalahkan oleh biasa-biasa saja murid itu dipukuli sampai berdarah. Sekte luar, bakat yang luar biasa. Setelah beberapa pertempuran, Ye Chen menghela nafas lagi. Selama periode ini, Ye Chen melirik Yun Yun lebih dari sekali, terutama ketika dia melihat wajah tua Ge Hong dan Taoist Qingyang, dia merasa sangat bahagia. Keduanya dalam masalah, dan murid sejati mereka dipukuli oleh Ye Chen, lebih dari setengah dari mereka dinonaktifkan, terutama guru Qingyang, murid pertamanya Jiang Hao, juga dikalahkan oleh Ye Chen, dan murid sejati di bawah kursinya bahkan lebih banyak yang kalah, sangat sedikit pecundang dan pecundang yang bisa mencapai final. Adapun Ge Hong, puncak yang mereka tidak jauh lebih baik, murid pertama Zishan baru saja kalah, dan hanya ada segelintir murid sejati yang bisa mencapai final. Sebagai 2 pemimpin dari 3 puncak utama sekte luar, mereka kehilangan muka. Ketika Ye Chen melihat mereka, mereka berdua melemparkan tatapan tajam satu demi satu. Jika bukan karena Ye Chen, mereka berdua tidak akan begitu pasif, dan mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan Heng Yue. Kalian terlalu sombong. Ye Chen mencibir. Nak, bisakah kamu mengurangi masalahku? Pada saat ini, suara wanita halus masuk ke telinga Ye Chen. Mendengar transmisi suara, Ye Chen batuk kering, dan tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping pada Chu Xuaner di awan, dia menatapnya dengan marah,
aku tidak ingin menganggapmu sebagai murid, dan membawa begitu banyak musuh bersamaku. Itu bukan salahku. Ye Chen mengorek telinganya, seolah babi mati tidak takut air mendidih. Beri aku profil rendah. Mengerti. Setelah diperingatkan oleh Tuan Semunya, Ye Chen menjadi berperilaku sangat baik, dan seluruh orang duduk dengan lesu di kursi. Malam tiba lagi, dan manik-manik penerangan naik lagi, namun putaran ketiga kompetisi gerbang luar masih berjalan lancar, putaran ketiga kompetisi ini berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Dan saat kontes besar hampir berakhir, Ye Chen juga melepaskan diri dari keadaannya yang lesu. Setelah putaran ketiga kompetisi, itu akan menjadi pertandingan kebangkitan, dan dia tidak menginginkan omong kosong lagi. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Sekte Zeng yang memiliki tubuh misterius? Xie Yun, yang terdiam lama, menyodok Ye Chen dengan jarinya. Tubuh roh misterius. Setelah mendengar ini, mata Ye Chen tiba-tiba berkilat kaget. Dia dulunya adalah anggota Paviliun Intelijen Zeng Yangsong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tubuh misterius ini? Itu adalah jenis fisik yang disukai oleh para dewa. Dikatakan bahwa itu adalah cabang para dewa. Bahkan ada lebih banyak lagi Taoisme misterius yang tersembunyi di dalam darah. Begitu terbangun, itu akan menjadi harta yang sangat besar. Secara alami, kengerian sebenarnya dari tubuh roh misterius bukan hanya hal-hal ini, tetapi seseorang dengan darah roh misterius dapat menarik kekuatan langit dan bumi, yang merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh alam Kongming. Dia pernah membaca sebuah rahasia di berkas Paviliun Intelijen. 2000 tahun yang lalu, Dacu memiliki tubuh misterius. Dengan basis kultivasi alam Void Roh, dia memotong alam neter, yang mengejutkan Dacu. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa setelah 2000 tahun, Dacu akan sekali lagi menunjukkan tubuh misteriusnya, dan itu masih berada di klub lamanya, Zeng Yangsong. Saya mendengar bahwa itu sepertinya Jining Suang. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sementara Ye Chen sedang merenung, Xie Yun mengatakan sesuatu dengan samar. Jining Suang.